Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine Aji Prabawati dari 10 MIPA 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas fikih yaitu kebenaran syariah Islam tentang kepemilikan. Yang pertama adalah pengertian milkiyah. Menurut bahasa yaitu berada dalam kekuasaan, sedangkan menurut istilah artinya adalah suatu harta atau benda yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Macam-macam kepemilikan. Kepemilikan terhadap suatu harta ada 3 macam, yaitu kepemilikan penuh, materi, dan manfaat. Dan menurut Dr. Hussein Abdullah, kepemilikan dapat dibedakan menjadi 1. Kepemilikan pribadi atau individu. 2. Kepemilikan publik atau umum. Yang ketiga, kepemilikan negara. Dasar-dasar hukum kepemilikan terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 50 yang artinya, "Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dari peperangan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu." Berikutnya adalah contoh-contoh kepemilikan. 1. Kepemilikan pribadi yaitu kepemilikan yang kita miliki sendiri atau oleh kelompok namun bukan untuk umum, seperti rumah, mobil, sawah, dan lain-lain. Sedangkan kepemilikan umum adalah kepemilikan yang dimiliki oleh bersama seperti jalan raya, laut, lapangan, dan lain-lain. Dan yang terakhir kepemilikan negara yaitu kepemilikan atas suatu harta yang dimiliki oleh negara seperti gedung sekolah negeri, gedung pemerintah, dan hutan. Sebab-sebab kepemilikan. 1. Barang atau harta itu belum ada pemiliknya, seperti ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, dan hewan-hewan yang ada di alam bebas. 2. Barang atau harta itu dimiliki karena miliki akad atau terjadi proses jual beli, seperti piutang, sewa menyewa, hibah, atau pemberian. Selanjutnya, nomor 3. Barang atau harta itu dimiliki karena warisan atau memiliki bagian dari harta pusaka orang tua yang telah tiada. Yang keempat, harta atau barang itu didapatkan dari perkembangbiakan secara ternak, misalnya telur dari ayam, anak sapi, susu, dan lain-lain. Lepasnya kepemilikan. Lepasnya kepemilikan dapat terjadi ketika perpindahan posisi dari satu tangan ke tangan yang lain. Contohnya ada penjualan, hibah, wakaf, dan peninggalan. Hikmah-hikmah kepemilikan. Ada beberapa hikmah dari kepemilikan dalam Islam, antara lain terciptanya rasa aman, tentram, terlindungi hak-hak individunya, menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas umum, timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Selanjutnya adalah pengertian dari ihrazul mubahat dan ihyaul mawat. Ihrazul mubahat adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuah atau belum dimiliki oleh seorang ataupun sekelompok. Ihyaul mawat adalah upaya untuk membuat lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya, misalnya membuka hutan untuk lahan pertanian, menghidupkan lahan tandus menjadi produktif. Berikutnya pengertian dari akad. Menurut bahasa, akad artinya ikatan atau persetujuan, dan menurut istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antar seseorang dengan orang lain untuk mencapai kesepakatan bersama seperti jual beli, sewa menyewa, dan pernikahan. Rukun dan syarat akad. Pertama, orang yang bertransaksi memiliki syarat, berakal, sudah baligh, mumayyiz, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Yang kedua, barang. Barangnya harus bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang jelas. Yang ketiga, sighot. Syaratnya dilakukan dalam satu majelis, ijab qabul harus diucap yang bersambung. Ijab qabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Dasar hukum dan hikmah akad.
Dasar hukum akad terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Hikmah akad, munculnya pertanggungjawaban moral dan material. Timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan antar pihak, terhindarnya dari perselisihan, terhindar dari pemilikan harta secara tidak sah, dan status kepemilikan terhadap hartanya menjadi jelas. Macam-macam akad. Ada akad perantara atau melalui wakil, akad isyrat, akad taati, dan akad lisan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.